prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Joko Widodo alias Jokowi soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Diketahui Presiden ke-7 Joko Widodo mengklarifikasi beberapa hal mengenai proyek WUS pada Senin 27 Oktober 2025. Jokowi menjelaskan pembangunan dan operasional WUS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Jokowi juga mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun bukan karena keuntungan finansial, melainkan investasi sosial masyarakat. Rocky Gerung menilai pernyataan dari Jokowi tersebut hanya sebuah pembenaran. Pernyataan Rocky Gerung tersebut disampaikan melalui channel YouTube-nya pada Rabu 29 Oktober 2025. Ia menyebut bahwa sikap Jokowi tersebut menunjukkan bahwa dirinya sedang menjadi sorotan. Rocky menuturkan bahwa Jokowi sudah terpancing dan mengantisipasi namanya yang akan terus diseret dalam proyek WUS. Sehingga Rocky Gerung menilai saat ini Jokowi sedang mencari pembenaran. Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi berkomentar soal WUS ini. Sebetulnya bukan berkomentar, terpancing untuk berkomentar. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia atau beliau antisipasi membahayakan. Membahayakan siapa? Ya membahayakan dirinya, karena dia yang lagi disorot di dalam kasus kereta cepat ini. Jadi kita bisa baca psikologi Pak Jokowi untuk apologetik, mencoba untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran WUS ini yang sekarang justru sedang diperiksa. Saya nggak tahu diperiksa atau disidik atau diselidiki. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi, karena itu KPK sudah turun tangan, itu masalahnya. Jadi kalau kita bedakan dengan seluruh isu menyangkut Presiden Jokowi di masa lalu, dinasti, jasa palsu, fufafa, kelihatannya atau terlihat cukup efektif isu yang diangkat oleh media massa, itu yang setiap hari disorot, itu soal WUS ini. Dan poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa ya ini untuk kepentingan sosial, maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan. Ya bukan soal keuntungan sosial, kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan, dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di markup. Kereta cepat ini diduga ada cashback segala macam tuh. Jadi kebijakannya yang dipersoalkan, bukan aspek sosialnya. Memang semua transportasi publik tidak perlu cari untung, walaupun ada beberapa yang ya justru untung tuh. Beberapa data Anda bisa lihat, misalnya transportasi publik di Jepang, di Prancis atau di Italia, kan ada data yang menunjukkan justru untung. Jadi kalau Pak Jokowi mulai merasa terganggu, maka kita mesti baca itu sebagai upaya beliau untuk menghindar dari sorotan korupsi, kira-kira itu. Tapi di dalam politik semakin terbaca upaya menghindar, makin sorotan akan makin kuat ke sana tuh. Jadi kita lihat lagi bagaimana isu-isu yang pada akhirnya menyeret keluarga atau politik dinasti dari Presiden Jokowi pada waktu dia memerintah. Tentu juga ada nama-nama lain yang sudah mulai disebut oleh publik yang ikut bertanggung jawab atau harus mempertanggungjawabkan isu yang sekarang beredar bahwa WUS itu adalah satu perencanaan yang koruptif. Nah, itu lebih indikatif sebetulnya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun.
Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Jangan lupa subscribe ya.